Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. SDG pertama untuk semua bangsa di dunia, SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan. Kalau kita mau bantu rakyat kita yang miskin, dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diem. Orang besar kasih kredit terus triliunan. Orang kecil nggak boleh terima apa-apa. Ini bukan pidato basa-basi politik biasa, bro. Jujur, merinding banget ngelihat ketegasan Presiden Prabowo waktu beliau nge-spill fakta pahit sampai akhirnya harus ngegas keras di depan jajaran kabinetnya sendiri pada sidang paripurna Juli 2026 ini. Jadi, gini ceritanya. Dalam pidato evaluasi 1,5 tahun Kabinet Merah Putih tersebut, Pak Prabowo ngebongkar realitas soal negara kita. Intinya, kekayaan kita banyak yang bocor. Beliau blak-blakan nyentil praktek transfer pricing, manipulasi ekspor, sampai penyelundupan yang bikin negara rugi ribuan triliun tiap tahun. Bahkan, beliau melempar fakta logis yang mind-blowing. Gimana ceritanya Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, tapi minyak gorengnya sempat goib berminggu-minggu. Make sense nggak tuh? Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan. Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Nah, akumulasi kekesalan soal uang negara yang dirampok inilah yang jadi pelatuk emosi beliau. Kenapa Pak Prabowo sampai setegas dan sekeras itu? Jawabannya, 1. Kemunafikan. Beliau itu muak banget sama pihak-pihak yang bungkam dan pura-pura buta waktu triliunan uang negara bocor dicuri koruptor atau penyelundup. Tapi, giliran uang negara itu dipakai buat program makan bergizi gratis, buat ngasih makan anak sekolah, ibu hamil, dan lansia, orang-orang ini mendadak muncul dan teriak kalau itu pemborosan. Buat Pak Prabowo, pondasi peradaban sebuah negara itu simpel. Rakyatnya nggak boleh lapar. Jadi wajar aja kalau beliau pasang badan habis-habisan. Zero hunger. Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Tapi Pak Presiden nggak cuma sekedar marah-marah, bro. Beliau bawa receipts alias bukti nyata hasil kerja nyata pemerintahannya. Beliau mengembalikan lagi arah negara ke UUD 1945 pasal 33 dan 34 bahwa fakir miskin itu wajib dipelihara negara. Hasilnya, gokil sih. Indonesia sekarang sukses swasembada 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita cetak rekor tertinggi dalam sejarah. Nggak cuma itu, di sektor energi kita udah bisa produksi B50 alias campuran biodiesel 50%, yang artinya kita udah stop impor solar. Ini semua bukti konkret kalau Indonesia lagi on the right track menuju target dunia zero poverty dan zero hunger. Jadi, buat kalian yang masih nanya, kenapa Pak Prabowo bisa seemosi itu pas ngebela hak rakyat kecil? Kalian harus dengar sendiri momen epik ini. Daripada penasaran gimana aura tajam sang presiden saat membungkam para pengkritik, langsung aja kita simak cuplikannya berikut ini. Kita paham
ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita. Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita. Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan. Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri, semua tahu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu saya ingatkan, kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam 1 tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil. Kita rendah hati. Kita tidak mau menupuk-nupuk dada. Kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya. Watak bangsa kita. Ojo dumeh. Tetapi kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami
kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, tapi juga bisa menghormati dan menghargai prestasi yang dia capai. Saudara-saudara, tanpa kita sadar, karena kita sibuk dengan bekerja, kita ternyata dalam tahap ini ada hal-hal yang sangat membanggakan. Saudara-saudara, setiap negara, setiap perekonomian itu pasti diukur, dan kita punya ukuran. Kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya NKRI? Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban. Yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilahkan, saudara-saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah. Peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa fundamental pemikiran ekonomi dan politik bernegara yang disusun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, saya punya keyakinan bahwa itu masuk akal, benar. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan lama
lahir dari pengalaman penjajahan, lahir dari imperialisme. Apa arti imperialisme? Imperialisme artinya adalah diambilnya kekayaan sebuah bangsa oleh bangsa lain. Dan masalah inilah yang membuat kita lemah dan tidak berdaya. Sehingga pendiri-pendiri bangsa kita melalui perjuangan berat dan lama dan berujung di suatu perjuangan fisik, mereka memiliki filosofi. Mereka telah merumuskan suatu filosofi. Filosofi adalah Pancasila. Dan Pancasila ini adalah suatu filosofi yang utuh, yang integralistik. Di situ ada pemahaman ekonomi. Ekonomi Pancasila harus ekonomi yang juga berkeadilan. Dan itu jelas-jelas tertera, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang sedang kita jalankan. Kita sedang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sedang menjalankan pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ini jangan dianggap suatu slogan atau suatu retorika yang indah. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Berarti seluruh anak bangsa ini bagian dari keluarga besar NKRI. Tidak boleh ada satu elemen, satu pihak yang menindas pihak lain. Tidak boleh ada satu elemen yang memborong kekayaan bangsa sehingga yang lain tidak bisa nikmati. Ini arti daripada ekonomi berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu ditafsirkan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Harus digunakan, ya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara, juga kita juga melihat pasal 34. Ini perintah undang-undang, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ini sedang kita jalankan. Pasal 3 untuk mengamankan sumber daya ekonomi supaya kita dapat uang. Dari pasal 3 kita menjalankan pasal 34. Jadi itulah, kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tidak ada harapan sekolah. Ini sudah kita jalankan. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Saudara-saudara, karena itulah kita menjalankan pemerintahan dengan bekerja dengan sangat keras. Saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif. Saudara masing-masing bekerja dan bersama kita telah mencapai prestasi-prestasi yang menurut saya cukup membanggakan. Mungkin sedikit pemerintahan di dunia mencapai apa yang kita mencapai. Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai. Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dunia sedang perang. Banyak negara termasuk risau dan panik masalah pangan. Kita sudah duluan swasembada pangan. Masalah energi pun kita menghadapi kesulitan, tapi kita lebih siap dari yang lain. Ini bukan untuk membuat kita lengah. Ini bukan untuk membuat kita cepat puas, tidak. Tapi saudara-saudara, capaian kabinet merah putih yang 110, 112 masalah itu saya minta dibagikan ke saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada. Ya, bukunya sudah dibagikan. Sudah dibagikan. Hah? Ya, dibagikan, bukan disiapkan. Saya minta dibagikan. Jadi ada di depan para menteri dan wakil menteri. Bagikan sekarang kalau ada. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, prestasi kita cukup besar. Prestasi kita nanti sejarah akan mencatat. Tadi saya sudah sebut kita sudah swasembada pangan 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI. Kita sudah mencetak atau menghasilkan B50 solar dari kelapa sawit 50%. Kita tidak import lagi solar. Yang waktu itu banyak juga perlawanan. Ada yang bilang pabrik-pabrik mesin tidak akan dukung kita dan sebagainya, dan menakut-nakuti kita. Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini, pemimpinnya selalu ditakut-takuti supaya kita memimpin dengan ketakutan. Takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan apa itu, takut dengan rating agency, takut dengan itu. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang azazi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita. Basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB. Sustainable Development Goal. Saudara-saudara, PBB sudah meramalkan bahaya kelaparan
food, energy, water. Bahaya kelaparan. Mereka canangkan SDG pertama untuk semua bangsa di dunia. SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan. Kalau kita mau bantu rakyat kita yang miskin, dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diem. Orang besar kasih kredit terus triliunan. Orang kecil nggak boleh terima apa-apa. Zero hunger. Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam. Belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan. Tidak boleh anggota G20 Indonesia ada rakyat yang lapar. SDG ketiga, good health and well-being. Nomor 4, quality education. 5, gender equality. 6, clean water. 7, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduced inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana, itu yang tidak rasional. Jangan dibalik. Yang sudah diramalkan zaman edan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang salah dibenarkan. Ini tidak. Kita yakin kita di atas jalan yang benar.